Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Suta Podcast. Dan kami juga ucapkan selamat datang nih kepada narasumber kita ini. Wah, sangat muda sekali ya. Narasumber kita ini namanya Adnan Siregar. Nah, mungkin sebelum kita membahas tema-tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini, kita harus tahu dulu nih, siapa sih Adnan Siregar ini sebenarnya? Mungkin saudara dapat untuk memberikan sedikit profilnya gitu. Baik, perkenalkan nama saya Adnan Oloan Saputra Siregar, Eskom Mkom HPDH. Oke. Kebetulan background saya itu sebagai CEO sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu kerikil. Dan ada beberapa perusahaan yang sangat ngikuti tren lah gitu. Ngikuti tren. Betul. Jadi sangat ngikuti zaman gitu ya. Betul. Oke. Ternyata profil saudara Adnan ini sangat benar memukau gitu. Beliau banyak memiliki perusahaan di mana-mana gitu, sangat meng-Indonesia. Nah, di sini kami selaku sebagai host dari Suta Podcast, kami akan memberitahukan kepada narasumber bahwasan hari ini kita akan membahas tema di mana identifikasi aset dan resiko organisasi. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah saudara udah siap untuk memberikan wawasan-wawasan yang telah Anda terapkan pada perusahaan Anda? Karena membahas aset dan resiko organisasi sih itu sangat saya sekali sih bisa dibilang kan. Ya. Berarti saya sangat siap lah. Sangat siap. Sangat siap berbagi juga nih kepada teman-teman. Nah, sebelum kita mulai nih, mari kita tahu lebih dulu gitu, apa sih gitu identifikasi aset dan risiko ini. Identifikasi aset dan risiko, iya. Identifikasi dan aset risiko itu adalah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan sebuah organisasi sih. Baik dari ancaman internal maupun eksternal. Dengan mengenali aset dan risiko itu sendiri, sebuah organisasi dapat membuat keputusan strategi yang lebih baik yang bisa melindungi nilai mereka dan memenuhi kewajiban hukum sih. Singkatnya ternyata identifikasi aset dan risiko ini merupakan suatu keamanan gitu bagi suatu organisasi terhadap ancaman resiko gitu yang akan datang maupun dari internal ataupun eksternal, dan bahkan juga menerapin mematuhi suatu kewajiban hukum gitu, berarti sangat mematuhi negara gitu. Memang sangat penting lah karena sebuah organisasi tanpa mengikuti kepatuhan negara itu sendiri sih, menurut saya sih memang sih bisa dibilang sangat bisa bertumbuh besar lah bahasanya, bisa berkembang pesat gitu kan, cuman paling selama 3 tahun 4 tahun mungkin ya hancur gitu kan. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas nih, jadi semua teman-teman udah tahu apa sih itu identifikasi aset dan risiko. Nah, di sini kami akan membahas beberapa poin dengan narasumber kita ini. Itu kita memiliki 5 poin gitu yang akan dibahas tentang identifikasi aset dan risiko ini. Mungkin yang pertama nih, poin yang pertama yang akan kita bahas ini yaitu kenapa sih proses identifikasi aset itu menjadi suatu langkah pertama yang penting dalam suatu manajemen risiko gitu. Kenapa proses identifikasi aset sangat menjadi langkah pertama? Karena ya langkah awal ya sangat krusial lah, proses identifikasi aset itu sendiri. Karena kita perlu mengetahui apa saja yang kita miliki sebelum bisa melindunginya gitu. Jadi analoginya tuh kalau kita belum punya ya apa enak kita lindungi gitu kan, maksudnya gitu kan. Itu seperti aset dapat berupa fisik kita sendiri seperti bangunan atau peralatan gitu, aset fisik gitu maksudnya, maupun non fisik seperti data, reputasi atau hak kekayaan intelektual gitu. Dengan mengetahui aset tersebut, kita bisa menilai strategisnya bagi organisasi serta memahami resiko apa saja yang mungkin mengancamnya.
Misalnya nih, data pelanggan adalah aset yang sangat penting sehingga kita perlu mengidentifikasi ancaman seperti kebocoran data, serangan cyber dan yang bisa mempengaruhi itu sendiri. Itu menurut saya. Jadi itulah menjadi alasan gitu. Kenapa sih identifikasi aset ini menjadi langkah yang pertama? Betul. Ya benar, sangat benar sekali ya. Sebelum kita melindungi harus kita ketahui apa sih yang kita miliki gitu. Betul. Begitu. Setelah kita tahu nih apa yang kita miliki, jadi barulah kita tahu tuh untuk melindunginya bagaimana itu. Mulai dari ancaman resiko secara fisik maupun non fisik gitu. Oke. Baik, langsung saja nih kita ke poin nomor 2 nih. Nah, poin yang kedua ini kita di sini kan membahas aset dan resiko. Nah, pada sebuah organisasi mengapa sih penting aset dan resiko dalam suatu organisasi itu? Kenapa sangat penting gitu? Aset dan resiko kenapa sangat penting? Iya. Pertama, kita harus mengetahui aset itu sendiri dulu kan. Iya. Aset adalah sumber daya yang memungkinkan organisasi menjalankan operasinya gitu. Dalam arti aset adalah peralatan yang bisa menciptakan sebuah produk-produk yang ingin kita jual dalam bentuk kemasan ataupun maupun apa lainnya gitu kan. Baik itu berupa properti, infrastruktur, teknologi, data atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu seperti contohnya ya kita memiliki bawahan lah bahasanya kalau di perusahaan gitu kan, memiliki kompetensi yang sangat krusial lah dalam perusahaan kita ya kita harus pertahankan gitu kan. Ya tanpa aset organisasi tidak dapat berfungsi. Benar. Setiap aset memiliki nilai yang mendukung tujuan organisasi. Betul. Seperti data pelanggan untuk meningkatkan penjualan atau mesin produksi untuk menghasilkan produk. Nah, itu yang saya sebutkan tadi kan. Nah, itu beberapa aset seperti inovasi atau teknologi unik memberikan kompetitif yang membuat organisasi menonjol di pasar. Jadi maksudnya itu ya kita ya harus memiliki produk yang lebih dari yang lain lah bahasanya gitu, yang bisa membuat pelanggan menjadi melirik produk yang kita ciptakan itu sendiri. Begitu. Ternyata begitu ya pentingnya aset itu ya. Kita harus benar-benar sangat mempersiapkan apa saja yang perlu kita siapkan untuk suatu perusahaan gitu ya. Baik dari alat-alatnya ataupun sumber daya karyawannya gitu. Mungkin itu bagi pentingnya aset nih. Nah, lalu bagaimana sih kalau pentingnya resiko dalam suatu organisasi tersebut itu? Sedangkan resiko dengan memahami resiko membantu organisasi melindungi asetnya. Nah, jadi aset yang kita miliki ya kita harus mengetahui resiko-resiko yang menyebabkan kerusakan seperti aset properti itu kan memiliki kerusakan gitu kan, yaitu resiko itu yaitu mengidentifikasi resiko maksud saya itu untuk seperti menjaga properti yang kita miliki itu sendiri. Nah, kalau untuk sumber daya manusianya itu ya kita harus bisa mengambil forum, yaitu sering membuat forum-forum diskusi agar aset-aset yang seperti manajer yang saya bilang tadi agar tidak memiliki kekecewaan gitu yang bisa menyebabkan mereka keluar dari perusahaan saya gitu kan. Reputasi sih sangat penting sih menurut saya, karena sebuah perusahaan itu harus memiliki nilai-nilai lah atau reputasi itu kan ya, harus memiliki perusahaan yang memiliki nama-nama besar lah. Contoh perusahaan besar itu seperti perusahaan saya sendiri kan. Karena memiliki reputasi tinggi ya saya harus mengetahui lah apa saja penyebab bisa reputasi itu sendiri bisa turun gitu. Dan stabilitas keuangan. Nah,
karena kita membahas risiko ya jelas harus ada keuangan jelas kan. Karena keuangan yang sangat penting dalam melakukan sebuah perusahaan atau bisnis, karena keuanganlah yang memiliki landasan awal. Landasan awal yang bisa membuat perusahaan-perusahaan bisa menjadi besar sekarang gitu kan. Itu awalnya itu karena ada uang kita sendiri kan. Itu analisis risiko memungkinkan organisasi membuat keputusan yang lebih terinformasi gitu. Jadi kita lebih yakin lah membuat menyetujui gitu kan, menyetujui atau maksudnya itu mengganti properti gitu kan contohnya, karena kita tahu kalau ini memang lah tidak bisa lagi digunakan lah, kita bisa menggantinya gitu kan. Dan seperti memprioritaskan investasi untuk mitigasi ancaman terbesar, resiko seringkali berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi atau standar. Pengelola risiko ini dapat menjadi reputasi organisasi di mata publik dan pemangku kepentingan. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko, organisasi dapat lebih siap menghadapi gangguan, menjaga keberlangsungan operasional meski menghadapi tantangan. Jadi begitu ternyata pentingnya risiko dalam suatu organisasi tadi. Kita membantu untuk melindungi mulai dari operasional, mulai dari reputasinya, dan bahkan stabilitas keuangan. Sangat benar yang kata saudara Adnan tadi, bahwasan keuangan itu sangat pengaruh besar dalam suatu perusahaan gitu ya. Nah, bahkan juga udah mempersiapkan gitu bagaimana kalau ancaman itu terhadap karyawan gitu, sumber daya. Bagaimana sih kalau kita menemukan bahwasan karyawan itu menemukan kesalahan gitu, maka kita melakukan pembukaan forum diskusi gitu untuk menemukan jalan keluarnya gitu. Oke. Iya. Baik. Mungkin nih udah lumayan lama nih kita berbincang nih tentang tema identifikasi aset risiko organisasi ini. Mungkin dapat kita break dulu sebentar gitu. Mungkin akan kita lanjutkan setelah iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suta Podcast. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Oke, selamat datang kembali di Suta Podcast. Nah, tadi kita sudah membahas 2 poin ya. Mungkin langsung saja nih kita membahas poin-poin yang selanjutnya. Nah, karena mengingat waktu nih kan, bahwasan saudara Adnan nih sangat sibuk gitu. Nah, mungkin langsung saja nih. Yang poin ketiga itu apa saja sih langkah-langkah yang mengidentifikasi suatu aset dan risiko gitu? Langkah-langkah ya untuk mengidentifikasi aset dan risiko sih saya melakukan ada beberapa langkah-langkah yang saya lakukan dalam perusahaan saya. Seperti saya melakukan analisis SWOT itu untuk seperti kita bisa mencari lah apa itu kekurangan, kelebihan dan lain-lain dari perusahaan yang ingin kita lakukan gitu kan. Yang kedua itu ya curah pendapat gitu kan. Saya melakukan atau mengidentifikasi narasumber lah narasumber yang berlangganan ke perusahaan saya. Itu saya menerima lah curhatan pendapat dari mereka kan gitu. Saya karena dengan metode itu alhamdulillah perusahaan saya bisa gitu kan. Bisa berlancar lah gitu. Terus selanjutnya itu saya melakukan wawancara pemangku kepentingan gitu. Terus saya melakukan rapat lah dengan kepentingan-kepentingan yang ada di perusahaan saya seperti kepala manajer, kepala lapangan gitu. Saya melakukan diskusi seperti yang kita lakukan ini agar bisa
leluasa lah dalam pengobrolan gitu kan. Yang itu selanjutnya itu saya melakukan penilaian ahli gitu. Itu saya memberikan lah atau menjelaskan perusahaan-perusahaan saya ini apa sih kurangnya, apa sih yang dapat saya rubah dalam perusahaan saya ini kepada ahli-ahli gitu, seperti yang memiliki perusahaan seperti Microsoft sih yang sering kami kerjasama kan. Job Bezos tuh alhamdulillah sangat akrab sama saya gitu. Terus selanjutnya saya melakukan analisis akar masalah gitu. Karena sebuah masalah dapat menyebabkan keruntuhan perusahaan. Seperti masalah yang biasa yang biasa terjadi lah di perusahaan saya itu sendiri, seperti kesalahan teknis dalam melakukan produktivitas produk kami gitu. Itu saya tidak langsung mengecam buru-buru yang ada di kami itu di perusahaan saya gitu. Itu saya melakukan analisis gitu, apa sih yang salah gitu, nah itulah saya melakukan perbaikan gitu dari kesalahan mereka gitu. Mungkin itu saja sih. Oke, yang di poin ketiga ini ternyata langkah-langkah mengidentifikasi aset dan resiko itu ada 5 gitu ya. Mulai dari analisis SWOT yang dimana itu untuk mencari tahu kelebihan, keuntungan, bahkan peluang untuk perusahaan kita itu. Nah, yang kedua itu curah pendapat yang dimana kita itu bisa dibilang wawancara bersama customer kita gitu. Bagaimana sih pendapat mereka tentang produk yang kita jual gitu. Oke. Nah, yang ketiga ini ada wawancara penangguh kepentingan yang dimana itu wawancara atau bisa dilakukan dengan secara meeting atau rapat dengan pekerja-pekerja di perusahaan kita. Oke. Nah, yang keempat ini penilaian ahli gitu. Kita menerima pendapat dari suatu ahli gitu yang telah memiliki perusahaan yang lebih besar gitu. Seperti yang teman kita tadi, saudara Adnan tadi, itu teman perusahaannya itu Microsoft dari Microsoft, sangat luar biasa gitu ya. Nah, yang kelima ini adalah analisis akar masalah. Di mana kita itu menemukan suatu masalah dalam perusahaan kita itu, maka kita menganalisa gitu. Tidak langsung mengencam gitu kepada seorang pekerja ataupun karyawan yang membuat masalah itu. Jadi kita harus menganalisa dulu apa sih akar masalah sebenarnya, begitu. Nah, setelah poin ketiga ini langsung saja kita ke poin keempat nih. Bagaimana cara kita untuk menentukan resiko yang terkait dengan setiap aset organisasi gitu. Dalam menentukan resiko yang terkait dengan tiap aset sih, saya itu ada langkah awalnya adalah memahami apa saja ancaman yang bisa berdampak pada aset tersebut gitu. Ancaman ini bisa beberapa resiko internal seperti kesalahan manusia, atau resiko eksternal sebaliknya resiko eksternal seperti bencana alam atau serangan cyber gitu kan. Setelah itu kita perlu mengidentifikasi kerentanannya, apakah sistem keamanan sudah memadai atau ada celah yang belum tertutupi. Dari situ gitu kita bisa menilai dampak potensial dari setiap resiko, baik secara finansial, operasional maupun reputasi. Misalnya jika ada gangguan pada sistem IT, beberapa besar kerugian yang bisa ditimbulkan. Dengan pendekatan ini kita bisa memprioritaskan resiko mana yang perlu segera ditangani gitu. Jadi ternyata kita itu harus selalu memantau gitu aset-aset yang kita miliki itu. Nah, dan ketika misalnya terjadi nih sewaktu-waktunya datangnya ancaman risiko itu bersamaan gitu. Jadi kita harus menentukan dulu nih kerugian mana yang lebih besar yang diakibatkan oleh ancaman tersebut. Nah, maka itu yang harus kita dahului gitu untuk memperbaikinya gitu. Oke. Nah, langsung saja nih kita ke poin 5-nya nih, yaitu apa sih tantangan terbesar dalam suatu mengidentifikasikan risiko dan aset organisasi. Mungkin di usaha saudara Adnannya aja sendiri sih. Tantangan terbesar yang pernah saya alami dalam
dalam sebagai maksudnya sebagai CEO atau pemilik perusahaan itu tetap mengikuti perkembangan tren industri sih, regulasi dan teknologi melalui seminar, laporan atau keanggotaan asosiasi profesional, dan juga gunakan software seperti GRC atau Governance, Risks and Compliance untuk mengidentifikasi, memantau dan melacak risiko secara otomatis terhadap teknologi seperti artificial intelligence atau AI atau machine learning untuk mendeteksi pola dan ancaman baru yang mungkin tidak terlihat secara manual gitu. Jadi saat itu sih menurut saya dua hal itu sangat penting sih, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tren industri, karena zaman sangat berubah kan. Jadi kita harus mengikuti zaman itu sendiri, dan juga kita harus mengikuti AI itu sendiri lah. AI kan udah bisa dibilang zaman yang sangat terbaru lah gitu. Oke. Jadi tantangan terbesar saudara Adnan ini tuh mengikuti perkembangan itu sangat tantangan besar gitu ya, sangat besar itu. Jadi saudara harus sering-sering ngikutin seminar gitu agar mengetahui kemajuan teknologi sekarang itu, yang perusahaan modern sekarang itu bagaimana sih cara kerjanya gitu. Sangat keren ya ternyata. Nah, mungkin itulah pembahasan tema-tema kita hari ini, yaitu teridentifikasi aset dan risiko. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh narasumber kita ini, Adnan Oloan Siregar ini telah menyampaikan ilmu yang sangat penting gitu untuk kita memulai suatu perusahaan ataupun mengembang suatu perusahaan kita, dan bahkan kita untuk bagaimana cara menjaga perusahaan kita itu dari resiko nih. Nah, izin ini sebelumnya saya sangat berterima kasih juga sih kepada host sudah mengundang saya lah di sini, karena yang kita ketahui sih besar kali podcast ini, wah. Sebelum ini Prabowo sudah sih? Sudah. Prabowo kemarin tuh sudah coba diundang, tapi Pak Prabowo belum memiliki waktu. Kita tahu sendiri kan bagaimana kan pemimpin negara sulit untuk mendapatkan waktu. Bahkan dari saudara Adnan saja kemarin tuh kami bahkan kesulitan. Kami mengundang saudara Adnan ini dari 3 bulan sebelum podcast ini baru dapat gitu. Sangat padat jadwal beliau ini. Diundang di podcast di mana-mana gitu. Bahkan podcast yang belum tayang di TV pun beliau sudah diundang gitu. Bisa saja. Oke, baiklah, kami sangat ucapkan terima kasih juga nih terhadap saudara Adnan udah menyempatkan dirinya untuk datang ke podcast Suta Podcast kami ini. Itu sangat merupakan apresiasi terbesar gitu bagi kami itu dapat menghadirkan saudara Adnan Siregar ini selaku narasumber kita hari ini. Nah, bahwasan ilmu yang telah yang disampaikan tadi benar-benar sangat penting gitu. Oke lah, mungkin saya sebagai host Andrian Jandra Kurniawan izin pamit gitu, dan saudara narasumber saudara Adnan Oloan Siregar ya. Nah, baiklah, nantikan lagi podcast kami ini, yaitu Suta Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian selalu bisa menonton podcast Suta ini. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.